Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa kembali bersama Bapak Pian Mahmud dan Yusran Mahmud. Kita sedang melaksanakan proses pengelasan baut berfungsi untuk ditanam di bantalan guna menahan papan sirip. Jadi kalau mau kuat dipasang baut di ujungnya baru dilas agar ketika papan sirip ditanam di baut kemudian bautnya diputar, susah untuk terputar karena ada baut yang dikancing las yang ditanam di sebelah dalam bantalan. Jadi saat ini Bapak Pian Mahmud selaku eksekutornya sekalian belajar cara melas sederhana secara singkat dan padat dan paten. Ya, baut ini adalah baut stainless ya, jadi bukan baut biasa. Mati lampu apa? Jadi fungsinya baut ini pada saat kita pengecoran bantalan, baut ini ditanam ya, makanya dilas bagian ujung daripada baut ini agar untuk mempertahankan posisi baut pada saat pengecoran, sehingga ketika papan sirip ditanam di baut ini susah untuk bergerak karena ada baut yang dikancing las ya. Proses pengerjaannya seperti ini. Pada saat pemasangannya nanti akan saya perlihatkan kembali proses pemasangan baut bantalan. Saat ini kita sedang mengerjakan proses pengelasan bautnya dulu. Baut yang ditanam ini yang dilas, ditanam pada bagian dalam bantalan, mungkin kurang lebih seperti ini. Dikancing las di sini agar susah terputar. Bapak Pian senyum dulu. Lempar senyum dulu. Asik. Jadi sekalian belajar cara singkat proses pengelasan.
saya sudah lihat nih. Ditutup mata nih. Untuk talas manis aja. Ya. Tidak perlu juga rapian. Penting lagi ya. Nanti tak kancing. Tertanam di nanti. Jadi sebentar saya akan memperlihatkan juga simulasi proses pemasangan baut dan penjelasannya ya. Jadi baut ini mungkin ada sekitar kurang lebih 30 potong yang kita las seperti ini. Di mana pasang? Itu di bantalannya bagian dalam. Kamu ditanam itu supaya tidak terputar itu, makanya ada baut di dalam, jelas. Ya, kita lihat proses pengelasannya. Mungkin 4 titik saja sudah kuat. Ya, jadi saya akan memperlihatkan sedikit cara ya simulasi penanaman baut yang kita sudah las tadi ini. Ya, kebetulan di setiap petak di antara tiang ini kita pasang 2. Posisinya ada di atas sana di bantalan ya, seperti ini. Jadi kita pasang 2 untuk penahan papan sirip nantinya ya. Jadi saya akan perlihatkan cara pemasangannya ya. Jadi posisi kita sekarang berada tepat di samping bantalan ya. Kita lihat ini sebentar lagi akan diadakan proses pengecoran bantalan ya, seperti ini. Jadi proses penanaman baut ini pertama kita bor ya, kita lubang masuk ke sini ya, kemudian baut ini ditanam sampai sepanjang ini ya. Jadi fungsinya baut yang kita las tadi itu ada di sini ya, mempertahankan posisi baut ini agar tidak terputar ketika nanti papan siripnya, penahan papan siripnya dipasang. Nanti ada papan di sini, kemudian dimasukkan ke sini, kemudian bautnya dipasang. Ini tidak terputar lagi ya, tidak terputar karena ada baut ini yang sudah dikancing las tadi yang mempertahankan posisi daripada baut ini ya. Jadi ini adalah fungsi dasar daripada proses pengelasan kita yang tadi. Jadi ada mornya yang ditanam di sini, kemudian dikancing las. Nah, nanti posisi bautnya ini akan seperti ini. Nanti di daerah sini kita bor, kemudian kita tanam sedalam ini ya. Nah, pada saat nanti papan penyangga dari papan sirip ini kita pasang, baut ini akan mempertahankan posisinya karena ada tadi mor yang sudah kita kancing las di sini. Kemudian nanti dicor pakai semen ini. Nah, ini akan terkancing nanti karena ada baut yang kita las.
kalau misalkan ulirnya ini yang kita harap untuk mempertahankan posisi, pada saat kita tekan keras nanti ini bisa saja terputar karena semen yang masuk ke sini itu tidak seberapa ya, ke sela-sela daripada baut ini. Makanya kita pasang mor, kemudian kita kancing las di sini. Ini yang akan mempertahankan nanti posisi daripada baut. Jadi ketika ada papan kemudian dikeraskan menggunakan baut, ini akan mempertahankan posisi daripada mur ini agar tidak terputar. Mungkin kalau 1-2 kali kita putar mungkin agak bisa keras tanpa ini, tapi kalau setelah berulang kali kita putar, takutnya nanti semen yang masuk ke sini nanti dol, maka ini akan terputar sehingga percuma kita pasang baut ini. Jadi fungsi daripada mor yang kita las tadi ini adalah untuk mempertahankan posisi daripada baut ini. Mungkin penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan para petani walet ya. Jadi sedikit gambaran, RBW ini berukuran 4x23, rencana pembangunannya itu 3 lantai. Seperti ini ya. Kemudian tempat saya berdiri ini adalah posisi menara. Posisi menara di sini, kemudian papan sirip ke sana. Seterusnya sampai 3 lantai seperti itu. Jadi kebetulan proses pemasangan besi bantalan sudah selesai dilakukan, pengancingan semua seperti ini ya. Makanya tadi kita melas baut itu fungsinya untuk dipasang 2 setiap antara tiang dengan tiang, kita pasang 2 baut. Ke sana tiang lagi dengan tiang kita pasang 2 baut. Fungsinya adalah untuk sebagai penahan papan sirip nantinya ketika dipasang di sini ya, seperti itu. Contohnya tadi ini ya. Kita lihat di bawah ya, situasi pembangunan RBW ini berukuran 4x23 seperti ini ya. Gambarannya ini sudah dilakukan pengerjaan kurang lebih sekitar 1 bulan ya, 1 bulan pengerjaan ini. Kebetulan di belakang ini adalah area persawahan yang hamparannya luas ya di belakang. Kemudian di sana sudah berdiri RBW sebanyak 3 lantai, setinggi 3 lantai ya. Kemudian di sana juga ada RBW juga, RBW rumah ya, rumah yang dijadikan RBW. Makanya posisi menara kita ada di belakang karena di belakang ini hamparannya luas, area pakan walet ya, area pakan walet. Kalau di samping sana ada rumah keluarga, di depan juga padat penduduk ya, sehingga nanti LMB-nya rencana mengarah ke belakang sehingga kurang memberikan gangguan atau kebisingan kepada masyarakat sekitar ya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.